Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri rangkaian KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace pada Kamis waktu setempat. Lantas apa saja yang menjadi rangkaian agenda Presiden selanjutnya? Kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Sheha Al-Hadar dari Washington DC, Amerika Serikat. Sheha, kita ketahui bersama kalau Presiden Prabowo sudah menandatangani dan juga sudah ada perjanjian terkait dengan tarif dengan Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi poin penting adalah pembelian pesawat Boeing sebanyak 50 unit. Tapi kalau kita throwback sebelumnya, Indonesia juga membeli dari Airbus. Sebetulnya apa yang membedakan peruntukan ke depannya dan bagaimana rencana pemerintah terkait dengan pesawat-pesawat ini? Ya, selamat malam Jessica dan juga pemirsa. Sebenarnya untuk detail dari pembelian Airbus sebanyak 50 ini, pembelian Boeing maksud kami sebanyak 50 ini memang belum dijelaskan karena memang tadi baru dijelaskan saja bahwa sudah ada perjanjian antara Indonesia dan juga Amerika Serikat perihal pembelian pesawat Boeing. Nah, nanti mungkin kita bisa menggali lebih dalam lagi terkait pembelian pesawat ini. Karena memang kita mengetahui bersama bahwa Indonesia ini sudah memiliki perjanjian untuk membeli pesawat lainnya. Jadi tentunya ini sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah, sudah dilihat kebutuhannya, sudah menyesuaikan juga dengan kebutuhan di dalam negeri seperti itu. Dan perjanjian ini juga memang masih di dalam proses negosiasi. Kemudian nanti bagaimana kapankah pesawat ini akan datang ke Indonesia dan kapankah akan digunakan, ini memang masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Menko Airlangga Hartarto bahwa perjanjian ini baru akan berlaku 90 hari setelah ditandatangani, yakni hari ini, di mana tadi Menko Airlangga juga sudah menandatangani perjanjian ini langsung di USTR. Setelah tadi pagi waktu Washington DC, Presiden Prabowo Subianto ini sudah uh, menandatangani kerjasama bilateral antar dua negara, yakni bersama Presiden Donald Trump. Jessica? Iya, Syekha, sebelumnya kita juga melihat dalam perjanjian ada impor energi dengan nilai 15 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Apakah sudah ada pernyataan dari pihak pemerintah ataupun dari Menko Perekonomian? Sebetulnya bagaimana dampaknya terhadap neraca dagang Indonesia? Karena ini merupakan impor energi. Ya, Jessica, untuk manfaat untuk masyarakat Indonesia tentunya cukup besar karena untuk impor energi ini eh, tarif yang ditentukan juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Nah, untuk detailnya nanti mungkin kami bisa tanyakan lagi Jessica dan juga pemirsa, karena untuk manfaat bagi masyarakat Indonesia, impor energi dari AS ini sudah ditentukan tarifnya. Kemudian bagaimana nanti kelanjutannya kami akan laporkan kembali, Jessica. Iya, selanjutnya Syekha, terkait dengan agenda lanjutan dari Presiden di Amerika Serikat, akan ada agenda apa saja? Ya, kalau untuk untuk hari ini waktu Washington DC agenda memang sudah selesai. Tadi sudah diawali dengan mengikuti KTT Board of Peace. Kemudian juga sudah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, di mana ini tadi diselenggarakan pertemuan bilateral dan juga menandatangani kesepakatan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Nah, kemudian juga untuk agenda tadi malam, yaitu malam ini, yaitu adalah Menko Airlangga yang menandatangani tarif ekspor dengan Amerika Serikat. Nah, kemudian untuk besok hari ini Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan menghadiri Business Summit lagi. Namun untuk jamnya memang belum ditentukan, namun tentunya ini akan menambah lagi investasi yang masuk ke dalam Indonesia, kerjasama antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Dan besok rencananya memang akan dilangsungkan di pagi hari. Nah, kita akan melihat nanti kira-kira siapa saja pengusaha-pengusaha yang akan hadir. Kalau misalnya kemarin kita mengingat pada Business Summit di USCC, ini memang sudah dihadiri oleh sejumlah pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam United States Chamber of Commerce. Nah, ini memang sudah menghasilkan kerjasama yang mencapai nilai lebih dari 38 miliar dolar. Ini tentunya sangat besar, cukup besar, dan ini memang masih bisa bertambah lagi tentunya, dan sudah ada 11 MOU yang ditandatangani. Nah, kemungkinan besok juga akan ada diskusi lagi, akan ada kerjasama lagi yang dibentuk antara pemerintah Indonesia dan juga pengusaha-pengusaha Amerika Serikat, dan kita akan tunggu nanti kira-kira perusahaan-perusahaan apa lagi yang akan memutuskan untuk bekerja sama dengan Indonesia. Jessica. Baik, masih ada kesepakatan ataupun diskusi lanjutan terkait dengan perjanjian dari tarif dagang atau agreement yang sudah dilaksanakan dengan para pengusaha mulai esok hari.
Kemudian Sheikha terkait dengan dari perjanjian tersebut bisa kembali dielaborasi dari sektor apa saja dan bagaimana besarannya dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Ya, Jessica dan juga pemirsa, tentunya ada berbagai sektor yang kemarin yang sudah ditandatangani, tepatnya ada 11 MOU, di antaranya kemarin misalnya ada MOU antara Denantara dan juga atau Menteri Investasi Rosan Roslani dengan PT Freeport Indonesia yang ini memperpanjang izin operasi seperti itu. Dan ini memang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian juga ada kerjasama di bidang-bidang lain, misalnya ada di bidang gandum, kemudian juga ada kerjasama antara Pertamina dengan Amerika Serikat, kemudian juga ada MOU lainnya. Nah, tentunya seperti yang kami sebutkan tadi bahwa kerjasama ini sudah menghasilkan nilai dagang dengan nilai hampir lebih dari 38 miliar dolar. Nah, ini tentunya sangat besar dan ini masih bisa bertambah karena Jessica dari MOU tersebut masih ada yang sebenarnya penghitungannya belum selesai, jadi masih bisa bertambah lagi. Dan ini bentuknya memang timbal balik dari perusahaan Indonesia maupun juga perusahaan Amerika Serikat. Kemarin sudah disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya kita berharap bahwa besok ini masih akan ada lagi perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat yang akan bekerja sama dengan Indonesia. Jessica. Baik, terima kasih Sheikha Al-Hadar atas laporan Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.